Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok strategi keuangan perusahaan dengan anggota kelompok Manda Gita Dwi Cahyani, Dieta Yusfi, dan Fazrian Lianto akan mempresentasikan Big Project Analysis dari strategi keuangan perusahaan dengan Bank Jatim dan Bank BPD Jatim dan Bank OCBC NISP. Yang pertama yang akan dibahas yaitu overview perusahaan dan fenomena yang terjadi pada Bank BPD Jatim dan Bank OCBC NISP. Dari overview dari Bank Jatim yaitu, Bank Jatim merupakan bank pembangunan daerah terbesar di Jawa Timur yang berdiri sejak 5 Juli 1961 dengan visi menjadi BPD nomor 1 di Indonesia. Selama lebih dari 60 tahun, bank ini telah menyediakan layanan keuangan komprehensif melalui jaringan luas dan mencakup lebih dari 1.300 kantor cabang. Transformasi digital terus dilakukan dengan layanan internet dan mobile banking yang berkontribusi pada peningkatan laba bersih sebesar 1,5 triliun pada 2023. Bank Jatim juga fokus pada pengembangan UMKM dan menyalurkan dana CSR sebesar 50 miliar pada 2023 untuk pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, dengan komitmen pada transformasi digital dan kepedulian masyarakat. Bank Jatim siap mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu overview dari Bank OCBC NISP. Bank OCBC NISP didirikan pada tahun 1941 dan sebelumnya dikenal sebagai Bank NISP, yang telah menjadi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan lebih dari 1.800 kantor cabang. Bank OCBC NISP berkomitmen pada inovasi dan keberlanjutan. Bank ini menawarkan berbagai layanan keuangan termasuk simpanan, pinjaman, dan wealth management. Setelah diakuisisi oleh OCBC Bank pada tahun 2019, Bank OCBC NISP telah terus memperkuat posisinya melalui transformasi digital dan layanan baru seperti internet banking dan mobile banking. Pada tahun 2023, laba bersihnya mencapai 5,2 triliun, naik 15% dari tahun sebelumnya, yang didorong oleh pengembangan UMKM dan peningkatan aset sebesar 4,7%. Bank OCBC NISP juga aktif dalam program CSR, mendukung bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, serta meraih berbagai penghargaan atas dedikasinya. Selanjutnya masuk kepada tinjauan teoritis. Yang pertama yaitu ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi posisi strategis suatu organisasi atau proyek dengan mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Empat komponen utama dari analisis SWOT yaitu kekuatan. Yang pertama, kekuatan itu adalah faktor internal positif yang dimiliki oleh organisasi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan adalah faktor internal negatif yang dimiliki oleh organisasi dan dapat menghambat pencapaian tujuannya. Kemudian ada peluang, merupakan faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang keempat yaitu ada ancaman, faktor eksternal negatif yang dapat membahayakan pencapaian tujuan suatu organisasi. Tujuan utama dari analisis SWOT ini adalah yaitu untuk memahami situasi saat ini, kemudian mengembangkan strategi, yang ketiga meningkatkan pengambilan keputusan, yang keempat yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada analisis PESTEL. Analisis PESTEL adalah kerangka kerja untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal makro yang mempengaruhi organisasi atau proyek dengan analisa politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Tujuan utama dari analisis PESTEL ini yaitu yang pertama, memahami faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi, kemudian mengidentifikasi peluang dan ancaman baru, mengembangkan strategi yang efektif, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Hubungan antara SWOT dan PESTEL ini yaitu analisis SWOT dan PESTEL merupakan dua kerangka kerja yang terkait untuk mengevaluasi situasi strategis organisasi atau proyek. Analisis SWOT membantu memahami situasi internal, dan analisis PESTEL membantu memahami situasi eksternal. Dengan menggabungkan kedua analisis ini, organisasi dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mereka, sehingga dapat yang pertama mengidentifikasi peluang dan ancaman yang lebih luas, yang kedua mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman. Yang ketiga yaitu membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis. Kesimpulannya yaitu analisis SWOT dan PESTEL adalah alat yang saling melengkapi untuk membantu tercapainya suatu organisasi.
Selanjutnya itu hasil analisis SWOT dan analisis PESEL dari Bank Jatim dan Bank OCBC NISP. Yang pertama, analisis SWOT Bank Jatim. Yang pertama yaitu kekuatan, brand awareness yang tinggi, dikenal dan dipercaya oleh masyarakat Jawa Timur. Kemudian jaringan cabang yang luas, memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Jawa Timur. Yang ketiga, produk dan layanan yang diversifikasi, selalu berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan perbankan sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu kelemahan dari Bank Jatim, Bank BPD Jatim. Yang pertama, pertumbuhan pasar yang lambat. Tantangan dalam memperluas pangsa pasar di tengah persaingan yang ketat. Kedua yaitu keterbatasan teknologi dan inovasi. Mungkin tertinggal dalam perkembangan teknologi dan inovasi dibandingkan pesaingnya. Yang ketiga yaitu risiko operasional, rentan terhadap risiko operasional seperti kecurangan, kesalahan sistem, ataupun bencana alam. Selanjutnya yaitu peluang dari Bank Jatim. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi regional. Memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur untuk memperluas basis pelanggan. Yang kedua, inklusi keuangan. Meningkatkan aksesibilitas keuangan di daerah pedesaan dan perkotaan. Yang ketiga yaitu pembiayaan sektor pertanian dan perdagangan. Menyediakan layanan keuangan untuk sektor pertanian dan perdagangan. Yang keempat, teknologi finansial. Mengadopsi teknologi finansial canggih untuk meningkatkan efisiensi dan layanan. Yang kelima yaitu kemitraan strategis, menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk mengembangkan produk dan layanan yang baru. Yang keenam yaitu pembangunan infrastruktur, terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Jawa Timur. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama yaitu persaingan sengit di industri perbankan. Yang kedua, perubahan regulasi perbankan. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Masuk kepada analisis pastel Bank Jatim. Yang pertama yaitu ada faktor politik. Kestabilan politik di Indonesia mempengaruhi kinerja ekonomi dan Bank Jatim. Yang kedua, kebijakan pemerintahan terkait sektor keuangan, suku bunga, dan regulasi perbankan berdampak pada Bank Jatim. Yang ketiga yaitu, kebijakan perpajakan dan regulasi harus dipatuhi oleh Bank Jatim. Selanjutnya ada faktor ekonomi yang mempengaruhi Bank Jatim, yaitu yang pertama, perkembangan ekonomi di Jawa Timur seperti pertumbuhan UMKM dan sektor pariwisata menjadi peluang bagi Bank Jatim. Yang kedua, kondisi ekonomi Indonesia termasuk pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, dan suku bunga mempengaruhi kinerja Bank Jatim. Yang ketiga yaitu persaingan dari bank lain, domestik dan internasional, meningkatkan tekanan pada biaya operasional dan kebutuhan untuk inovasi. Selanjutnya masuk kepada faktor sosial. Yang pertama yaitu tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan keuangan perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, kepedulian sosial dan lingkungan meningkatkan citra perusahaan dan menarik minat nasabah baru. Selanjutnya itu faktor teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam operasional harus terus ditingkatkan. Yang kedua, tingkat penggunaan digital payment dan e-banking meningkat. Bank Jatim menyediakan aplikasi transaksi yang memudahkan nasabah. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Mematuhi peraturan lingkungan dan menerapkan praktik bisnis berkelanjutan. Yang kedua, memanfaatkan peluang dari transisi energi hijau dengan menawarkan produk dan layanan keuangan terkait energi terbarukan. Yang ketiga yaitu strategi adaptasi diperlukan untuk menghadapi dampak perubahan iklim pada portofolio pinjaman terutama di sektor pertanian. Yang selanjutnya yaitu faktor hukum. Yang pertama yaitu perubahan undang-undang terkait sektor keuangan memerlukan adaptasi strategis oleh Bank Jatim. Yang kedua, Bank Jatim harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh OJK. Yang ketiga yaitu untuk menjaga kepercayaan nasabah dan investor perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik sehingga Bank Jatim dapat beroperasi secara efektif dan efisiensi dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya, masuk kepada analisis SWOT Bank OCBC NISP. Analisis SWOT yang pertama yaitu kekuatan. Yang pertama, jangkauan. Jaringan distribusi luas dengan 570 cabang di 18 lebih negara. Yang kedua, jumlah akuisisi. Mengakuisisi beberapa perusahaan besar termasuk Persis Communication Bank dan Capel Capital Holdings. Yang ketiga yaitu keberlanjutan. Program berkelanjutan seperti OCBC Careers menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran digital yang kuat, kehadiran online yang kuat di media sosial membangun hubungan pelanggan yang baik. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja yang beragam dan terampil, beragam perspektif dan ide membantu membangun tenaga kerja yang kuat dan berdedikasi. Selanjutnya analisis kelemahan.
Yang pertama yaitu masalah arus kas. Kurangnya perencanaan moneter yang tepat mengakibatkan masalah arus kas dan pinjaman yang tidak terencana. Yang kedua, bergantung pada Singapura dan Asia Tenggara. Kehadiran global terbatas lebih bergantung pada wilayah wilayah Asia wilayah Singapura dan Asia Tenggara Asia Selatan. Yang ketiga yaitu layanan pelanggan. Layanan pelanggan yang tidak memadai dan menyelesaikan pertanyaan yang lambat dapat merusak citra merek. Masuk kepada peluang. Yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan moderat. Peningkatan keuangan dan pengeluaran klien memberikan peluang untuk menarik klien baru. Yang kedua yaitu ekspansi ke pasar global lainnya. Rencana ekspansi ke negara berkembang dan Timur Tengah seperti Abu Dhabi. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Kemajuan dalam teknologi vintage meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang keempat yaitu suku bunga. Suku bunga yang lebih rendah memberikan peluang untuk proyek ekspansi yang dibiayai dengan pinjaman lebih murah. Yang kelima yaitu tingkat inflasi rendah. Tingkat inflasi rendah membuat stabilitas dan memungkinkan kredit dengan bunga rendah. Selanjutnya masuk kepada ancaman. Yang pertama itu adanya pesaing global. Perlu Bank OCBC NSP harus berhati-hati dengan kebijakan dan pemasaran di pasar luar negeri, di mana bank lokal lebih dipercaya. Yang kedua yaitu peningkatan upaya pemasaran. Peningkatan pesan promosi dari pesaing menyebabkan hilangnya pelanggan. Yang ketiga yaitu kondisi tidak pasti. Lingkungan pasar yang dinamis menyulitkan perusahaan untuk waspada terhadap krisis seperti pandemi COVID. Yang keempat yaitu resiko keuangan. Fluktuasi mata uang dan iklim politik dunia yang tidak stabil. Dan yang terakhir yaitu keamanan cyber. Serangan dunia maya menjadi risiko utama yang memerlukan peningkatan pemantauan dan kontrol IT. Selanjutnya masuk ke analisis pastel Bank OCBC. Yang pertama dari sisi politik. Yang pertama itu stabilitas politik. Stabilitas politik di negara operasional seperti Singapura, Malaysia, Indonesia mendukung iklim investasi positif. Yang kedua itu kebijakan pemerintahan. Perubahan kebijakan terkait perbankan dan regulasi keuangan, termasuk yang mendorong digitalisasi dan inklusi keuangan berdampak langsung pada operasional bank. Yang ketiga yaitu hubungan internasional. Kebijakan perdagangan dan perbankan antar negara di Asia Tenggara dan global mempengaruhi aliran modal dan investasi. Selanjutnya masuk kepada analisis pastel ekonomi. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi global dan regional. Pertumbuhan ekonomi wilayah operasional mempengaruhi permintaan produk dan layanan perbankan. Resesi atau perlambatan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat pinjaman dan meningkatkan risiko kredit macet. Yang kedua yaitu suku bunga. Kebijakan suku bunga bank sentral di negara operasional mempengaruhi margin bunga bersih. Kenaikan suku bunga meningkatkan pendapatan dari pinjaman, tetapi juga meningkatkan biaya pinjaman bagi nasabah. Yang ketiga yaitu inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi mempengaruhi daya beli nasabah dan stabilitas ekonomi, berdampak pada portofolio pinjaman bank. Selanjutnya yaitu sosial. Demografi. Perubahan demografi seperti penuaan populasi di Singapura mempengaruhi dan layanan yang ditawarkan OCBC termasuk produk untuk pensiunan atau manajemen kekayaan. Yang kedua yaitu kebiasaan konsumen. Peningkatan penggunaan layanan perbankan digital dan mobile banking mempengaruhi strategi operasional dan pemasaran OCBC. Yang ketiga yaitu inklusi keuangan. Fokus pada inklusi keuangan memberikan peluang untuk memperluas basis nasabah terutama di negara berkembang. Selanjutnya masuk kepada teknologi. Yang pertama yaitu inovasi teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi industri perbankan. OCBC harus terus berinovasi dengan layanan digital dan teknologi vintage untuk tetap kompetitif. Selanjutnya itu keamanan cyber. Kemudian dilanjutkan dengan digital banking. Masuk kepada analisis lingkungan. Yang pertama yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim dan kebijakan lingkungan yang ketat mengharuskan bank mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasinya dan mungkin berinvestasi dalam praktik bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu inisiatif hijau. Peningkatan fokus pada pembiayaan hijau dan investasi berkelanjutan memberikan peluang untuk menawarkan produk-produk keuangan hijau. Yang terakhir yaitu analisis dalam hukum. Yang pertama itu regulasi keuangan. Industri perbankan diatur secara ketat. OCBC harus mematuhi berbagai regulasi keuangan, termasuk anti pencucian uang, know your customer, dan persyaratan modal minimum. Yang kedua yaitu perlindungan konsumen. Regulasi perlindungan konsumen seperti Undang-Undang Privasi Data berdampak pada pengelolaan informasi nasabah dan layanan perbankan. Perubahan dalam undang-undang dan regulasi perbankan, baik di tingkat nasional maupun inter, mempengaruhi operasi dan strategi OCBC. Selanjutnya masuk kepada Kamels Bank Jatim. Yang pertama yaitu menghitung
bagaimana cara menghitung rasio KMLC itu dengan yang pertama yaitu rasio kapital Bank Jatim. Dihitung dengan rumus CAR, yaitu sama dengan modal bank tier A ditambah tier 2 dibagi ATMR dikali 100%. Didapatkan hasil pada tahun 2020 yaitu 270,8%. Pada tahun 2021 297,1%. Dan pada tahun 2022 sebesar 248,3%. Pada tahun 2023 sebesar 258%. Dari hasil tersebut, rasio kecukupan modal atau CAR Jatim secara konsisten berada di atas batas minimum 8% yang ditetapkan oleh OJK selama periode 2020 sampai dengan 2023. Hal ini berarti kecukupan modal yang sehat untuk menghadapi risiko kerugian. Selanjutnya masuk kepada aset Bank Jatim. Perhitungan aset Bank Jatim dapat dihitung dengan rumus CAP sama dengan aktivitas produktif yang diklasifikasikan dibagi total aktiva produktif dikali 100%. Pada tahun 2020 didapatkan hasil 11,6% dengan nilai kredit 92,90%. Pada tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 27,99% dengan nilai kredit 75,41%. Pada tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 21,28% dengan nilai kredit 82,34%. Selanjutnya pada tahun 2023 didapatkan hasil sebesar 2,04% dengan nilai kredit 102,22%. Terdapat fluktuasi KAP Bank Jatim dari tahun ke tahun. KAP Bank mencapai titik tertinggi pada tahun 2021 sebesar 27,99% yang menunjukkan penurunan kualitas aset yang signifikan. Namun, pada tahun 2023, KAP menurun drastis menjadi 2,04%. Namun, pada tahun 2023, KAP menurun drastis menjadi 2,04%, mengindikasikan perbaikan kualitas aset yang signifikan. Selanjutnya masuk kepada manajemen Bank Jatim. Manajemen Bank Jatim dapat dihitung melalui rumus NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Pada tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 78,83%. Pada tahun 2021 85,0,3%. 2022 yaitu sebesar 77,47%. Dan pada tahun 2023 sebesar 79,24%. Rasio net profit margin Bank Jatim menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 sampai dengan 2023 mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan sebesar 85,03%. Meskipun demikian, secara keseluruhan MPN Bank Jatim menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata di atas 78% selama periode. Selanjutnya masuk kepada perhitungan rasio earnings Bank Jatim. Dapat dicari dengan rumus ROA yaitu sama dengan laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Yang pertama yaitu pada tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 0,8% dengan nilai kredit 98%. Pada tahun 2021 didapatkan hasil 1,92% dengan nilai kredit 90,53%. Selanjutnya pada tahun 2022 didapatkan hasil 0,56% dengan nilai kredit 99,6%. Pada tahun 2023 didapatkan hasil 1,82% dengan nilai kredit 91,2%. ROA Bank Jatim menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 sampai dengan 2023 dengan kinerja terbaik pada tahun 2021 dan terendah pada tahun 2022. Meskipun demikian, rata-rata ROA Bank Jatim selama periode berada di atas 1%, mengindikasikan kemampuan yang baik dan dalam menghasilkan laba dari asetnya. Yang selanjutnya, rasio liquidity Bank Jatim akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fazrian Lianto. Rasio likuiditi adalah rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan melihat pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dibandingkan dengan dana yang diterima oleh bank. Dengan rumus yaitu FDR sama dengan pembiayaan yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Untuk 2020 mendapatkan FDR sebesar 91,69% dengan nilai kredit 93,24%. Tahun 2021 dengan FDR 48,3% dengan nilai kredit 266,76%. 2022 dengan nilai FDR sebesar 43,42% dan nilai kredit sebesar
286,32%, dan yang terakhir 2023 67,81% dengan nilai kredit 188,8%. Analisis rasio likuiditas menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki kemampuan yang berbeda dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, Bank Jatim memiliki rasio likuiditas sebesar 91,69% yang menunjukkan kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun pada tahun 2021 dan 2022, rasio likuiditas menurun menjadi 48,31% dan 43,42%, yang menunjukkan Ya, kemampuan yang lebih terbatas dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2023, rasio meningkat kembali menjadi 67,81%. Ini menunjukkan kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Selanjutnya adalah sensitivity to market risk Bank Jatim. Dengan rumus IER sama dengan interest expenses atau cost dibagi total deposit dikali 100%. Untuk 2020 mendapatkan hasil 0,6%, 2021 dengan hasil 0,5%, 2022 2,3%, dan 2023 mendapatkan hasil 3,2%. Rasio sensitivity of market risk adalah indikator efisien pengumpulan data oleh bank dengan interest expense sebagai perbandingan utama. Semakin tinggi IER, maka semakin buruk kinerja pengumpulan dari bank tersebut. Menurut standar Bank Indonesia, IR sehat yaitu sebesar di bawah 5%. Bank Jatim memiliki IR 0,6 pada tahun 2020, 0,5 pada 2021, 2,3% pada 2022, dan 3,2% pada 2023. Selanjutnya yaitu adalah Kamel dari Bank OCBC. Pada tahun 2020 mendapatkan hasil 22,4% dengan nilai kredit 221,4%. Tahun 2021 mendapatkan 23,04% dengan nilai kredit 231,4%. Tahun 2022 mendapatkan 21,52% dengan nilai kredit 216,2%. Yang terakhir tahun 2023 mendapatkan hasil 23,68% dengan nilai kredit 237,8%. Berdasarkan hasil analisis, Ban OCBC dikategorikan kurang sehat pada tahun 2020 dan 2022 dan cukup sehat pada tahun 2021 dan 2023. Dalam kategori Kamel, rasio CAR menunjukkan kinerja bank yang sehat jika nilai rasio lebih dari 25%. Selanjutnya, rasio aset dari Bank OCBC dengan rumus KAP sama dengan aktiva produktif yang klasifikasikan dibagi total aktiva produktif dikali 100%. Pada tahun 2020 mendapatkan hasil 19,03% dengan nilai kredit 84,66%. Tahun 2021 mendapatkan 24,3% dengan nilai kredit 79,18%, dan tahun 2022 mendapatkan 22,17% dengan nilai kredit 81,42%, dan yang terakhir 2023 mendapatkan hasil 23,46% dengan nilai kredit 80,09%. Terdapat fluktuasi KAP Bank OCBC dari tahun ke tahun. KAP mencapai titik tertinggi pada tahun 2021 dengan hasil sebesar 24,34%. Ini menunjukkan penurunan kualitas aset yang signifikan. Namun pada tahun 2020 menjadi paling rendah dengan nilai 19,03%. Yang lebih rendah dianggap lebih baik. KAP Bank OCBC pada tahun 2020 berada di bawah rata-rata industri perbankan, menunjukkan kualitas aset yang relatif kurang baik. Namun KAP 2020 perlu mendapatkan perhatian khusus karena melebihi rata-rata industri. Nilai kredit yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki kapasitas yang besar untuk memberikan kredit kepada nasabah. Selanjutnya adalah rasio manajemen Bank OCBC. Pada tahun 2020 mendapatkan 70,71%, 2021 mendapatkan 78,64%, 2022 mendapatkan 78,88%, dan 2023 mendapatkan 78,54%. Ini menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 sampai 2023, mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 78,88%. Meskipun demikian, secara keseluruhan NPM Bank OCBC menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan rata-rata di atas 76% selama periode tersebut. Hal ini mencerminkan efisiensi manajemen bank.
Selanjutnya yaitu rasio earning bank dari OCBC dengan rumus ROA sama dengan laba bersih sebelum pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2020 mendapatkan hasil 0,58% dengan nilai kredit 99,46%. 2021 mendapatkan 0,31% dengan nilai kredit 101,26%. 2022 mendapatkan 0,34% dengan nilai kredit 101,06%. Dan yang terakhir 2023 mendapatkan 0,54% dengan nilai kredit sebesar 99,73%. Ini menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 sampai 2023 dengan kinerja terbaik pada tahun 2020 sebesar 0,58% dan yang terendah pada tahun 2021 sebesar 0,31%. Meski demikian, rata-rata ROA Bank Jatim selama periode berada di 0,44%, mengindikasikan kemampuan yang tidak sehat dalam menghasilkan laba pada asetnya. Selanjutnya, BOPO dengan rumus beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Pada 2020 mendapatkan hasil 33,09% dengan nilai kredit sebesar 836,375%. 2021 mendapatkan 37,29% dengan nilai kredit 782,875%. 2022 mendapatkan 41,54% dengan nilai kredit 730,75% dan yang terakhir 2023 mendapatkan hasil 36,47% dengan nilai kredit 794,125%. Ini menunjukkan fluktuasi dengan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2023 berkisar antara 33,09% hingga 41,54% dan yang paling rendah terdapat pada tahun 2020 dengan nilai 33,09%. Dengan demikian, angka tersebut masih berada dalam kisaran yang rendah, menunjukkan bahwa efisiensi bank bank OCBC kurang baik. Selanjutnya adalah rasio liquidity dengan rumus FDR sama dengan pembiayaan yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. 2020 mendapatkan hasil 77,86% dengan nilai kredit 148,56%. 2021 mendapatkan 66,45% dengan nilai kredit 194,2%. 2022 mendapatkan 77,86% dengan nilai kredit 176,88%. 2023 mendapatkan hasil 70,78% dengan nilai kredit 176,88%. Berdasarkan hasil analisis, ini dapat dikategorikan menjadi kurang sehat pada tahun 2020 hingga 2023 dikarenakan hanya mendapatkan rata-rata sebesar 73,23%. Kategori sehat didefinisikan sebagai rasio apabila memiliki persentase lebih dari 80%, sedangkan kurang sehat didefinisikan apabila memiliki rasio kurang dari 80%. Dengan demikian, Bank OCBC memiliki kinerja yang kurang stabil dalam hal likuiditas, dengan penurunan terjadi pada tahun 2021 dan 2023. Selanjutnya yaitu sensitivity to market risk Bank OCBC. Pada 2020 mendapatkan 4,8%, 2021 mendapatkan 12,7%, 2022 mendapatkan 11,4%, 2023 mendapatkan 25,9%. Rasio of market risk dalam ukuran efisien bank mengumpulkan sumber dana dengan IER sebagai indikator utamanya. Semakin tinggi IER, semakin tinggi juga kinerja efisiensi bank tersebut. Rasio beban bunga yang sehat adalah di bawah 5%. Bank OCBC memiliki IER sebesar 4,8% pada 2020, namun meningkat drastis menjadi 12,7% pada 2021, 11,4% pada 2022, dan 24,9% pada 2023. Ini menunjukkan kurangnya kontrol Bank OCBC terhadap pasar dari 2021 hingga 2023 karena IER-nya melebihi standar yang ditetapkan, kecuali pada 2020 yang masih berada di bawah standar, yaitu 5%. Selanjutnya untuk CAPM dilanjutkan oleh Madikita Dwi Cahyani. Baik, didapatkan nilai CEPM pada Bank Jatim sebesar 0,7954 atau 79,54% dan nilai RI sebesar 0,9%. Jadi nilai RI lebih kecil dari nilai RRI, maka saham Bank Jatim tidak layak dibeli.
Diketahui nilai CAPM pada Bank OCBC di mana IRI sama dengan 0,0360% dan nilai RI sama dengan 1,13%. Jadi nilai RI lebih besar dari ERI, maka saham Bank OCBC layak untuk dibeli. Agensi cost. Agensi cost merupakan biaya yang timbul akibat adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer atau eksekutif yang menjalankan perusahaan. Agensi cost mencakup biaya untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal dan biaya yang timbul jika agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut. Agensi cost Bank Jatim dengan rumus manajerial ownership sama dengan saham yang dimiliki direksi dan komisaris per jumlah saham yang beredar. Didapatkan bahwa pada tahun 2020 sebesar 0,041%, pada tahun 2021 sebesar 0,057%, dan 2022 sebesar 0,02%, dan 2023 sebesar 0,034%. Dapat dianalisis bahwa pada tahun 2002 persentase saham yang dimiliki oleh direksi dan komisaris cukup kecil, yaitu 0,041%. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan manajerial yang rendah yang dapat berimplikasi pada rendahnya insentif bagi manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kedua, pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dalam kepemilikan saham oleh manajemen menjadi sekitar 0,57%. Meskipun peningkatan ini masih tergolong kecil, ini menjadi indikasi bahwa adanya keterlibatan manajemen dalam kepemilikan perusahaan. Pada tahun 2022 menunjukkan penurunan drastis dalam kepemilikan saham oleh manajemen menjadi 0,02%. Penurunan ini dapat menunjukkan berkurangnya insentif bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan agensi cost. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan kembali dalam kepemilikan saham oleh manajemen menjadi 0,034%. Peningkatan ini lebih sedikit dibandingkan 2022 namun masih rendah jika dibandingkan dengan 2021. Kesimpulannya bahwa secara keseluruhan tingkat kepemilikan saham oleh manajemen di Bank Jatim periode 2020 sampai 2003 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Perubahan dalam kepemilikan saham ini mempengaruhi agensi cost dan kinerja perusahaan. Selanjutnya agensi cost OCBC. Gitu. Ah, Kayaknya nanti nggak usah lu bacain per tahun yang ini deh, yang analisisnya langsung aja ke kesimpulan. oh ya udah. Ya dikit banget dong dibaca. Padahal dia nge-mute anjing. Agensi cost Bank OCBC di mana pada tahun 2020 mendapatkan 0,018%, pada tahun 2021 sebesar 0,018% dan pada tahun 2022 sebesar 0,021% dan pada tahun 2023 sebesar 0,023%. Kesimpulan secara umum, tingkat kepemilikan saham oleh manajemen di Bank OCBC selama periode 2020 sampai 2023 menunjukkan fluktuasi yang kurang optimal. Perubahan dalam kepemilikan saham ini dapat mempengaruhi agensi cost dan kinerja perusahaan. Peningkatan kepemilikan saham oleh manajemen ini diharapkan dapat menurunkan agensi cost karena manajemen akan memiliki insentif yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan guna meningkatkan nilai saham mereka sendiri. Selanjutnya pada corporate governance. Corporate governance adalah sistem, prinsip, dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan. Ini mencakup hubungan antara berbagai pemangku kepentingan dalam perusahaan termasuk pemangku saham, manajemen, dewan direksi, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Tujuan utama corporate governance adalah memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel demi kepentingan semua pemangku kepentingan. Next. Corporate governance Bank Jatim di mana implementasi dan struktur mekanisme tata kelola membutuhkan infrastruktur yang meliputi berbagai kebijakan tata kelola perusahaan atau yang disebut GCG, soft struktur. Bank Jatim memiliki GCG soft struktur yang disusun dengan merujuk kepada peraturan yang berlaku, visi misi, dan juga merujuk pada best practice pada industri perbankan di Indonesia. Kebijakan tata kelola perusahaan Bank Jatim meliputi piagam tata kelola, pedoman kerja, kode etik, serta standar operating procedure. Kebijakan GCG soft struktur
tersebut berlaku untuk seluruh manajemen dan karyawan. Bank Jatim juga melakukan sosialisasi dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan usaha Bank Jatim. Next. Lagi-lagi. Government Corporate Bank OCBC NISP TBK, di mana bank berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance guna memastikan bahwa seluruh proses dan mekanisme internal yang dilakukan bank telah selaras dengan tujuan bank serta berperan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Next. Penerapan tata kelola bank OCBC NISP untuk memastikan bahwa penerapan GCG berjalan dengan baik, perlu dilakukan penilaian GCG assessment di Bank Jatim, di Bank OCBC NISP. GCG assessment dilaksanakan oleh pihak internal melalui self assessment serta penilaian oleh pihak eksternal yang independen. Berdasarkan hasil self assessment GCG, Good Corporate Governance diterapkan dengan baik. Hal ini didukung dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi serta komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi yang efektif, independen dan tidak melanggar ketentuan. Peraturan dan pelaksanaan benturan kepentingan pun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.